Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizky Umani dengan NIM 2101640 dari PJKRC 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran psikologi olahraga di bab 8. Nah, di bab ini saya akan menjelaskan tentang teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Untuk menguasai suatu keterampilan gerak, memenangkan suatu pertandingan, menjadi juara, memperoleh kesenangan dan kepuasan, atau lain-lainnya. Apapun jenis tujuannya yang ditetapkan, yang jelas tujuan tersebut mengatur dan mengarahkan perilaku individu terhadap pencapaian tujuan tersebut. Todd and Eubank 2020 menyebutkan perilaku atlet pada hanya saat sebagian dan bertanding. Teknik yang bahkan efektif untuk mempengaruhi itu menurut Moran dan Toner tahun 2017. Tidak aktivitas olahraga, tetapi dalam semua bidang kehidupan. Trautner and Schweitzer 2020 mengacu kepada teori penetapan tujuan yang diuraikan oleh Locke. Nah, menyebutkan 3 dimensi konsep penetapan tujuan, yang itu dimensi kekhususan, tingkat kesulitan, dan kedekatan. Nah, dimensi kekhususan itu tujuannya sesuai karena untuk kemajuannya spesifik mencapai memungkinkan melebihi tujuan. Kemudian itu ada dimensi tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan suatu tujuan akan mendorong performa sehingga kian sulit suatu tujuan, maka kian mendorong performa yang lebih baik. Nah, yang ketiga itu ada dimensi kedekatan. Dimensi kedekatan atau proksimal adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentang waktu yang dekat. Kemudian ada jenis dan klasifikasional. Nah, dalam kaitannya dengan penguasaan keterampilan gerak, penetapan tujuan dibedakan menjadi penetapan tujuan hasil, tujuan proses, dan tujuan dinamik. Yang pertama itu ada tujuan hasil. Nah, pengertian tujuan hasil itu dapat diasumsikan sama dengan performa goal orientation. Nah, yang kedua itu ada tujuan proses. Pengertian dari tujuan proses ini dapat dipadankan dengan learning goal orientation. Nah, tujuan proses yaitu jenis tujuan yang menekankan pada proses penguasaan keterampilan berkaitan dengan penggunaan teknik atau strategi yang dapat membantu atlet untuk menguasai suatu tugas tertentu. Nah, yang ketiga itu ada tujuan dinamik. Tujuan dinamik atau biasa disebut dynamic goal merupakan istilah yang relatif masih baru, sehingga tulisan-tulisan yang ada itu masih sangat terbatas. Tujuan dinamik adalah teknik menetapkan orientasi tujuan latihan atlet yang memfokuskan pada pemaduan antara tujuan proses dengan tujuan hasil. Kemudian ada variabel-variabel determinan. Kebutuhan untuk berprestasi, pengalaman masa lalu, terus umpan balik, terus juga dan kompleksitas tugas. Kemudian ada dinamika psikologis. Ada 2 teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis atau hubungan antara penetapan tujuan dengan hasil belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Kedua teori tersebut adalah pendekatan mekanistik langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama itu ada pendekatan mekanistik langsung. Penetapan ini bertujuan untuk mempengaruhi perilaku individu pelaku secara langsung. Nah, yang kedua itu pendekatan mekanistik tidak langsung.
Menurut Gerald William 2013 bahwa penetapan ini bertujuan untuk mempengaruhi keterampilan gerak seseorang melalui proses berpikirnya. Kemudian ada implikasi dan urgensi dalam penelitian, memfokuskan perhatian atlet secara khusus pada aspek-aspek kunci dari pelaksanaan keterampilan gerak dan usaha tahap demi tahap untuk memperbaiki keakurasian suatu keterampilan gerak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.